Lalu bagaimana dengan warga Indonesia yang berada di Los Angeles? Sudah ada Yafi Fairuz. Selamat siang waktu Jakarta, Yafi. Selamat siang, Tiffany. Baik, Yafi, tempat tinggal Anda saat ini berapa jaraknya jauh dari lokasi kebakaran? Mungkin di titik yang paling hebat di Palisades gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi sekarang di sana? Oke, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Tempat tinggal saya sekarang ini tuh sekitar setengah jam ya, kalau nggak macet dari lokasi kebakaran yang ada di Palisades. Dan kalau dari situasinya sendiri, sebenarnya masih rada hebat karena apinya itu masih belum bisa dikonten, seperti tadi yang udah dilaporkan, dan juga masih aktif lah. Jadi masih benar-benar udaranya juga masih terganggu banget. Oke, 30 menit jaraknya artinya memang walaupun api tidak merembet ke sekitar kawasan tempat Anda tinggal, artinya Anda menerima dampak asap yang begitu hebat dari lokasi kebakaran ini. Ya, betul sekali. Dan actually di halaman depan, halaman belakang saya itu isinya debu dan serpihan-serpihan bekas dari asap-asap tersebut. Dan salah satu angin yang menyebabkan kebakaran ini jadi semakin besar itu yang membawa abu-abu itu ke rumah. Jadi mobil, halaman depan, halaman belakang itu benar-benar kita semua berdebu semua. Oke, terlihat tidak titik-titik atau mungkin apa ya, titik-titik terang kobaran api dari tempat Anda ini? Kalau dari tempat saya sendiri yang kelihatan hanya asap yang ngebul kemana-mana. Mhm, mhm. Tapi tadi kebetulan saya ke titik satu lagi, which is yang di Eaton Canyon, yang ada Eaton Fire itu, yang kebakaran kedua terbesar. Di situ masih bisa dibilang terlihat sekali, dan dampak yang langsung saya bisa lihat itu sangat menyedihkan sih. Oke, Anda berada di wilayah yang cukup dekat, artinya rentan dengan risiko penyebaran dari api atau lokasi kebakaran ini. Apakah ada imbauan gitu untuk masyarakat yang di sekitar Anda untuk mengungsi, mengingat kita belum bisa tahu gitu bagaimana pemadaman ini bisa kapan selesai dilakukan? Ada banyak sekali, dan kita actually beberapa hari sebelumnya itu ada beberapa teman yang emang harus stay bareng kita karena daerahnya udah harus dievakuasi gitu. Kalau dari kita ya sendiri, alhamdulillahnya kita berada di lokasi yang bisa dibilang lumayan aman kalau buat dampak secara langsung. Jadi kalau kitanya enggak, tapi orang-orang di sekitar kita udah banyak banget yang harus istilahnya relokasi. Oke, Yafi, Anda sudah tinggal di Los Angeles kurang lebih 19 tahun, betul ya? Betul. Oke, kita tahu kebakaran yang melanda wilayah Los Angeles, California bukan ini kali pertama kali terjadi. Di tahun 2020 kita juga ingat sempat ada kebakaran gitu. Artinya memang wilayah California, Los Angeles sangat rentan. Nah, tapi bisa Anda gambarkan mengapa kebakaran kali ini bisa dibilang yang terburuk sepanjang sejarah kebakaran di Amerika? Ya, jadi kalau dari pantauan kita so far sebagai orang lokal yang udah bertahun-tahun di sini, itu musim panas, musim dingin, memang kebakaran selalu terjadi. Secara Los Angeles memang dikelilingi oleh hutan-hutan yang memang dilindungi. Tetapi yang membuat sekarang berbeda dari kebakaran-kebakaran hutan sebelumnya adalah yang bisa dibilang Santa Ana Hmm. wind atau angin Santa Ana, yang kali ini itu benar-benar banyak sekali menumbangkan pohon-pohon tua, pohon-pohon yang memang istilahnya kalau bukan karena angin tersebut itu nggak bisa jatuh. Jadi karena faktor tersebut, serpihan-serpihan atau ember-ember itulah yang berterbangan dan mengakibatkan kebakarannya itu menyebar dan meluas dan sangat susah untuk di-contain. Oke, prediksi dan juga potensi dari peringatan peringatan dari angin Santa Ana. Ini kan sebenarnya, koreksi kalau saya salah ya, sudah dari akhir tahun lalu gitu. Artinya ini sebenarnya sudah bisa dimitigasi oleh pemerintah lokal atau pemerintah Amerika sendiri. Nah, Anda melihat hal ini tidak? Mengingat ya itu tadi wilayah di California, di Los Angeles itu memang rentan. Koreksi kalau saya salah juga, kekeringan menjadi salah satu penyebabnya yang ada di sana. Betul, sebenarnya mungkin bisa dimitigasi, kayak seperti saya bilang, kebakaran hutan itu bukan sesuatu hal yang baru. Hmm. Tetapi angin Santa Ana ini istilahnya nggak pernah sekencang ini, Oke. sampai-sampai beberapa dari teman-teman itu mengira
actually adanya gempa, dikira gempa saking jendela itu membanting Goyang. sana sini, kebuka, goyang dan segala macamnya. Angin-angin itu yang benar-benar yang membuat beda. Jadi Santa Ana itu memang sudah ada juga dari dulunya, bukan hal baru juga, sama seperti kebakarannya, tapi kecepatan dari atau kekuatan angin Santa Ana ini yang benar-benar kita pun yang udah di sini bertahun-tahun seumur hidup nggak pernah merasakan hal seperti itu. Oke, oke. Dari pantauan Anda, dari informasi media setempat yang setiap hari tentunya setiap jam melaporkan, apa yang membuat petugas kesulitan memadamkan titik-titik api ini? Oke, jadi kalau contohnya seperti kebakaran yang ada di daerah Palisades atau ada di Eaton Fire atau basically semua titik-titik kebakaran itu semua terjadinya di hutan-hutan yang memang rada sulit untuk dijangkau, gitu kan. Jadi mungkin beberapa teman-teman udah bisa ngelihat salah satu upaya yang dilakukan oleh pemadam kebakaran setempat adalah melewati atau menggunakan pesawat-pesawat yang dinamakan super scooper gitu, yang bisa langsung memberikan air gitu dari udara gitu. Karena memang titik-titik tersebut inilah yang memang susahnya dijangkau, itu yang bikin truk fire engine pun nggak bisa menjangkau, cuman hanya bisa meredakan api-api yang udah mulai masuk ke daerah perumahan. Oke, kontur perbukitan, kemudian juga mungkin sekarang angin masih cukup kencang ya di wilayah ini ya, sehingga mungkin itu juga menjadi salah satu faktor kesulitan ya, Via? Ya, walaupun kalau dari sisi angin, per hari ini itu angin Santa Ananya sudah bisa dibilang jauh kayak 80% sudah mulai reda. Jadi itu kalau ada sisi positif yang kita bisa ambil untuk titik sekarang ini adalah anginnya udah jauh lebih berkurang. Oke, Yafi, di banyak pemberitaan CNN juga memberitakan permukiman, banyak sekali kerusakan bangunan permukiman, bahkan rumah-rumah mewah, selebritas gitu ya, orang-orang yang terkenal, orang-orang kaya yang tinggal di wilayah Los Angeles, California ikut terdampak. Nah, bagaimana kemudian penanganan terkait dengan hal ini, warga-warga yang harus kehilangan tempat tinggalnya, apakah memang sudah diberikan bantuan berupa pengungsian gitu? Yes, jadi kalau di sini dan kita senangnya melihat apa yang kita lihat sekarang di luar dari bencana tersebut adalah ini benar-benar bisa menunjukkan seberapa kuatnya komunitas di Los Angeles. Karena udah banyak sekali contohnya seperti gym lokal seperti YMCA itu membuka tempatnya untuk mereka yang harus mengungsi. Terus juga Airbnb dan beberapa website-website yang tempat penginapan lainnya sudah membuka fasilitas mereka untuk para pengungsi secara gratis gitu. Dan kalau dari sisi makanan, saya kebetulan tadi juga memantau ke daerah Pasadena, hampir banyak sekali pom bensin yang dekat yang di sekitar daerah kebakaran yang harus dinonaktifkan, itu akhirnya dirubah sama komunitas menjadi tempat pembukaan donasi makanan, pakaian dan segala macamnya. Oke, baik. Mudah-mudahan lekas tertangani pemadaman titik-titik api yang ada di kawasan Los Angeles, California ini. Terima kasih sekali lagi atas informasinya. Yafi Fairuz, warga negara Indonesia berada di Los Angeles, sudah bergabung dengan CNN Indonesia siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Tiffany.